Kisah ini cukup menarik sekali, karena kisah ini banyak pelajaran yang kita akan petik tentang kisah Bani Israel yang disebutkan dalam Al-Quran di beberapa ayat, tetapi yang paling rinci dalam surah Al-A'raf. Kisah ini disebut dengan Ashabu As-Sabti, kisah satu kampung yang mereka bermaksiat di hari Sabtu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwa sepertiga Al-Qur'an ini adalah kisah. Sepertiganya lagi bicara tentang akidah, dan sepertiganya lagi tentang hukum dan ibadah. Dan inilah tariqah Al-Qur'an. Bahkan Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala mengatakan bahwa kisah di dalam Al-Quran itu bagian daripada jundun min junudillah, tentara daripada tentara Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya bahwa kisah dalam Al-Quran ini bukan diceritakan sebagai dongeng saja, tidak, tetapi banyak pelajaran yang bisa kita ambil ibrahnya. Kalau kita berbicara tentang kesabaran, maka di sana ada kisah Nabi Ayub alaihi salatu wassalam. Kalau bicara tentang tantangan dakwah, maka di sana ada kisah Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam dan para nabi yang lainnya. Kalau di sana kita cerita tentang perdebatan, bagaimana Ibrahim berdebat dengan Namrud. Kalau kita cerita tentang orang-orang yang menyelamatkan diri dari kezaliman raja untuk menyelamatkan agamanya, maka di sana ada Ashabul Kahfi. Kalau kita bicara tentang fitnah harta, minggu yang lalu kita sudah dijelaskan tentang kisah Sahibul Jannatain. Dan begitulah Al-Quran. Banyak kisah-kisah yang kisah itu sebenarnya menenangkan hati kita, bahwa kalau kita tertimpa sesuatu, orang-orang sebelum kita sudah ditimpanya, sehingga kita semakin mantap hati kita untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kisah Ashabus Sabti ini cerita tentang Bani Israel. Dan Anda tahu bahwa Bani Israel ini kaum yang sangat aneh sekali, berbeda dengan kaum-kaum yang lainnya, baik sesudah ataupun sebelumnya. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala utus kepada mereka nabi yang sangat sabar, Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Musa sudah banyak diuji oleh Bani Israel, fasabara, tapi dia tetap sabar. Karena Bani Israel ini seorang atau umat yang sangat degil, yang sangat keras kepala. Terkadang mereka tidak mau beriman kecuali melihat mukjizat. Anda bisa bayangkan ketika Bani Israel diselamatkan oleh Musa alaihi salatu wassalam dari kejaran Fir'aun, dan mereka bertahun-tahun diperbudak di Mesir. Kemudian diselamatkan Musa alaihi salatu wassalam dan Fir'aun ditenggelamkan. Mereka tidak yakin bahwa Fir'aun itu tenggelam. Mereka ingin melihat jasadnya. Akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala apungkan jasad Fir'aun, dan sampai hari ini jasad itu dimumikan, dan kita bisa saksikan di Mesir untuk pelajaran bagi orang-orang yang mendustakan kisah ini. Baru setelah Bani Israel melihat jasadnya Fir'aun ngapung ke atas, baru mereka percaya. Sedemikian Bani Israel tidak percayanya dengan Musa alaihi salatu wassalam, padahal dia seorang nabi, kecuali harus melihat bukti. Bahkan yang lebih parah lagi, baru saja mereka keluar dan diselamatkan Allah dari lautan yang sangat besar, tiba-tiba melihat sebuah kampung yang sedang menyembah berhala. Tiba-tiba mereka mengatakan kepada Musa, "Ya Musa, ij'al lana ilahan kama lahum aliha." Wahai Musa,
jadikan untuk kami banyak Tuhan, jangan satu Tuhan saja, sebagaimana mereka banyak Tuhan katanya. Padahal mereka sudah diselamatkan itu, sudah ditanamkan tauhid, tapi mereka mau melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka makanan yang lezat yang disebut dengan manna wassalwa, itu makanan turun dari langit, bukan dibuat di bumi. Tapi mereka memilih makanan-makanan yang sifatnya makanan-makanan biasa, makanan-makanan sayuran yang ada bawangnya, yang ada mericanya, macam-macam. Mereka tidak mau makanan yang lezat, padahal mereka sendiri yang meminta pada awalnya. Dan begitulah seterusnya, bagaimana keras hatinya Bani Israel, termasuk kisah ini yang kita akan kisahkan, kisah Ashabus Sabti. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-A'raf, tepat pada ayat 163 dan seterusnya. Allah mengatakan, was'alhum anil qaryati allati kanat hadiratal bahri, dan tanyakanlah kepada Bani Israel, kepada mereka. Maksudnya tanyakan kepada mereka, tanyakan kepada orang Yahudi yang di Madinah. Jadi Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Rasul, wahai Muhammad, tanyakan kepada orang-orang Yahudi yang ada di Madinah. Karena Madinah dahulu banyak orang Yahudi tinggal di situ. Di sana ada Bani Quraidah, di sana ada Bani Qunaiqa, di sana ada Bani Nadhir. Ya. Itulah kabilah-kabilah Yahud sebelum Nabi SAW hijrah dari Mekah ke Madinah. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan, tanya kepada mereka orang-orang Yahudi, anil qaryati allati kanat hadiratal bahri, tentang negeri yang terletak dekat lautan. Mungkin maksudnya di sini ada satu negeri yang pencaharian mereka itu nelayan. Ya, mungkin kalau daerah sini mungkin kampung nelayan sana, gitu kan. Dan ada yang mengatakan nama kampung itu adalah Ailah yang ada di Palestina. Ada yang mengatakan Madian. Dan ada yang mengatakan penghuninya cuma 70.000 orang saja. Dan penghasilan mereka hanya nangkap ikan saja. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, id ya'duna fi sabti, ketika mereka melanggar aturan di hari Sabtu. Kita tahu, ikhwatu fillah muliakan Allah Azza wa Jalla, sejak dulu hari yang sangat dimuliakan adalah hari Jumat. Sejak dulu sampai hari ini, hari yang sangat mulia itu hari Jumat. Kenapa? Karena hari Jumat itu hari diciptakan Adam, hari dimasukkan Adam ke dalam sorga, hari dikeluarkan Adam dari sorga, dan pada hari itu pula kiamat dibangkitkan. Sehingga sejak dulu hari Jumat itu hari yang sangat istimewa, dijadikan hari untuk meluangkan waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang-orang Yahudi tersesat dari hari ini. Mereka tidak mau memilih hari Jumat, tapi justru mereka memilih hari Sabtu. Alasan mereka, karena Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan langit dan bumi itu dimulai dari hari Ahad dan diakhiri hari Jumat. Berarti 6 hari. Laqad khalaqnas samawati wal ardh fi 6 ayyam. Dan kami ciptakan langit dan bumi itu pada 6 hari. Maksudnya diawali hari Ahad dan diakhiri hari Jumat. Kemudian mereka mengatakan berarti hari Sabtu adalah hari istirahat Allah. Allah cuti pada hari ini. Makanya kemudian mereka menjadikan hari Sabtu, kalau Allah saja cuti artinya tidak melakukan aktivitas, maka juga kami akan jadikan hari ini hari cuti mereka. Maka mereka menjadikan hari Sabtu sebagai hari ulang tahun mereka, hari untuk menghususkan diri beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak melakukan aktivitas dunia. Adapun orang-orang Nasrani, mereka juga tersesat, tidak memilih hari Jumat. Mereka justru memilih hari Ahad, hari Minggu, sebagai hari di mana mereka fokuskan untuk beribadah, dan di hari yang lain
baru kemudian mereka sibuk mencari dunia. Akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan hari Jumat untuk kaum muslimin. Allah yang pilihkan. Kalau Yahudi memilih sendiri hari Sabtu, kemudian Nasrani memilih sendiri hari Ahad, tapi hari Jumat Allah pilihkan untuk umat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena hari itu hari yang sangat istimewa, Sayyidul Ayyam, pemimpinnya hari-hari. Bahkan hari ini juga terkadang menjadi hari di mana tanda-tanda orang itu dikatakan husnul khatimah. Kalau orang meninggal di hari Jumat dan dia orang yang beriman dan takwa, maka itu salah satu tanda husnul khatimah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, lah hari Sabtu itu bagi orang-orang Yahudi adalah hari sangat istimewa. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menguji kepada Bani Israel yang tinggal di kampung Aila itu, atau dalam riwayat Madian, dengan cara di mana mereka tidak boleh mengambil ikan dan bernelayan di hari itu. Tidak boleh, haram hukumnya. Akhirnya mereka pun lama tidak mau mendekati hari Sabtu. Memang mereka fokuskan hari Sabtu itu untuk beribadah. Mereka tidak mau menjadikan hari Sabtu itu untuk aktivitas dunia. Mereka tinggalkan hari Sabtu itu untuk aktivitas nelayan. Memang mereka gunakan untuk ibadah. Tapi rupanya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Allah uji mereka. Id ta'tihim khitanuhum yawma sabtihim surra'an wa yawma la yasbituna la ta'tihim. Apa kata Allah? Ini ujian bagi mereka. Ketika datang kepada mereka ikan-ikan yang berada di sekitar mereka terapung-apung di permukaan air. Padahal pada hari-hari yang bukan Sabtu, ikan itu tidak datang. Jadi hari Sabtu itu digoda Bani Israel itu. Tiba-tiba ikan itu loncat-loncat di lautan. Sementara di hari yang lain tidak nampak ikan itu. Akhirnya kemudian ada sebagian Bani Israel memeras otaknya itu. Macam mana caranya menangkap ikan di hari Sabtu, tetapi bukan hari Sabtu. Akhirnya kemudian mereka memasang jaring di hari Jumat untuk ikan hari Sabtu dan ditangkapnya hari Ahad. Bayangkan, ya. Mereka melakukan khilah namanya, yukhadi'una Allah walladzina amanu. Mereka hendak menipu Allah dan menipu orang-orang yang beriman. Mereka pasang jaring hari Jumat untuk ikan hari Sabtu, diangkatnya hari Minggu. Disinilah bentuk pelanggaran Bani Israel. Dan rupanya khilah ini pun terjadi kepada umat Muhammad. Berapa banyak orang-orang yang hendak menipu Allah. Orang-orang yang kemudian mereka suka memakan riba, supaya tidak terkesan riba diganti namanya menjadi bunga, gitu kan? Kan indah bunga itu. Ya. Siapa yang tidak ingin bunga? Terkadang seorang laki-laki ingin menggoda wanita pun pakai bunga, kan begitu. Sehingga kemudian khilah. Ya. Dulu khamr itu nampak gitu kan, ada botolnya, ada capnya. Sekarang tidak nampak lagi. Sudah jadi makanan enak, sudah jadi minuman enak gitu kan. Karena terkadang orang-orang yang di restoran-restoran mewah itu terkadang juga pakai alkohol kan begitu. Mau ada alasan apapun, karena saya juga pernah berdialog, Ustaz, kalau alkohol sudah dimasukkan dalam panas sekian derajat itu 0,%. Kita tidak membahas 0,%, tapi Anda tuangkan di situ. Karena Nabi SAW yang mengatakan bahwa kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun. Setiap yang memabukkan khamr dan setiap khamr adalah haram. Kalau hadis ini sampai di sini, mungkin ada orang yang berpikir, saya minum tidak mabok Ustaz, berarti tidak khamr. Nabi SAW tidak hendak mempermainkan pikiran orang. Makanya Rasul melanjutkan hadisnya, walaupun sedikit mabok ataupun tidak mabok. Artinya bahwa tidak lagi ada permainan di sini. Ya. Tidak lagi orang berpikir saya nggak mabok minum segelas, kalau minum 3 botol baru gitu kan. Tapi Nabi SAW mengatakan walaupun sedikit mabok ataupun tidak mabok haram.
Walaupun dimasukkan ke dalam makanan kan nggak mabuk, tetap haram. Itulah khilah. Orang-orang ini hendak menipu Allah dan Rasulnya dan orang-orang yang beriman. Ataupun mungkin seseorang wanita yang ditalak 3, sementara ingin kembali kepada suaminya, akhirnya dibuat tipu-tipuan. Nyewa orang, kemudian menikah dalam 1 malam, kemudian disuruh diceraikan supaya kembali kepada suaminya yang pertama. Karena kalau wanita sudah talak 3, tidak mungkin kembali kepada suami yang pertama kecuali menikah lagi dengan suami yang kedua, diceraikan baru kembali. Akhirnya dibuat sandiwara. Allah mau ditipu dia. Ya. Dia sewa orang, suruh nikah, kemudian dibayar, ceraikan juga malam itu, baru kemudian seseorang menikahkan kembali dengan suami yang pertama. Ini khilah. Tidak boleh seperti ini. Tetap haram, tidak sah pernikahannya. Maka ini ciri-ciri Bani Israel. Ini ciri-cirinya apa? Orang-orang Yahudi Bani Israel. Mereka suka menipu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian, kadzalika nabluhum bima kanu yafsukun. Begitulah kami uji mereka terhadap apa yang mereka telah melakukan kefasikan. Dari sini ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terjadi pelanggaran bagi Bani Israel. Jadi ketika mereka memasang jaring hari Jumat untuk ikan hari Sabtu, kemudian dipanen hari Minggu, lama mereka melakukan seperti ini, rupanya tidak ada azab yang turun. Tidak ada alamat-alamat Allah Subhanahu wa taala akan mengirimkan bencananya. Akhirnya kemudian mereka mencoba bukan pasang jaring hari Jumat lagi, mereka mulai hari Sabtu ngambil ikan. Ya, mulai berani itu. Karena apa? Tidak turun azab. Ya, akhirnya mereka berani hari Sabtu. Begitulah maksiat. Yang namanya maksiat itu, Ibu Bapak, pasti yatawallad, pasti akan melahirkan maksiat yang berikutnya. Sama dengan ketaatan. Orang yang rajin ibadah itu akan melahirkan ibadah yang lain. Orang kalau rajin sholat wajib, kemudian rajin sholat sunnah di siang hari, tidak mustahil dia mampu melaksanakan sunnah di malam hari, karena sudah terbiasa sholat di siang hari. Tapi kalau orang tidak pernah sholat di siang hari, ngaku rajin sholat malam, dustakan tuh kata-katanya. Kenapa? Mana bisa siang hari panas-panas dia tidak melaksanakan sholat sunnah, malam-malam ngaku yang dingin gitu kan, ngaku sholat malam. Dari mana? Karena kebiasaan itu kan berawal dari yang mudah dulu. Ya. Orang biasa puasa Senin Kemis, kemudian disusul Ayyamul Bid, dia bisa melaksanakan Daud karena terbiasa puasa. Kalau ujug-ujug kemudian antum ingin puasa Daud, nggak akan sanggup. Ya. Lah sebagaimana ketaatan melahirkan ketaatan yang lainnya, maka maksiat juga sama, melahirkan maksiat yang lainnya. Contoh yang ringan saja di masyarakat. Kalau seandainya orang itu pinjam uang dalam tempo yang sudah ditentukan, 1 bulan saya bayar. Rupanya Allah takdirkan 1 bulan ini tidak sanggup membayar, belum ada duit. Mungkin pada awalnya dia tidak berdusta, mungkin dia jujur dan mengatakan, afwan belum ada uang, insya Allah dalam 2-3 hari saya bayar. Jujur dia. Tapi setelah kemudian apa yang dijanjikan sampai kepada waktu yang ditentukan, mulai dia bohong. Mulai dia bohong tuh. Akhirnya kemudian dengan kebohongannya itu bertumpuk-tumpuk-tumpuk, akhirnya emosi. Ya kan? Yang emosi bukan yang nagih hutang, dia pula yang ditagih yang emosi gitu. Si bolak-balik saja, nggak ada duit saya, kan gitu. Loh, kok bisa yang emosi dia? Itulah maksiat itu berawal kecil jadi besar. Lihat di sini. Awalnya itu kan dia tidak bermaksud sengaja menipu kan, dia hanya memasang jaring hari Jumat, kemudian untuk ikan hari Sabtu dipanen hari Ahad. Tapi ketika lama tidak ada azab, tidak ada kunjung tanda-tanda Allah kemudian mengirim bencana, maka mereka mulai tajarru ala Allah, mulai berani untuk melanggar larangan Allah. Di hari Sabtu terang-terangan mereka mengambil ikan. Maka dari sini manusia terbagi menjadi 3 satu kampung itu.
Jadi satu kelompok memang yang kurang ajar, yang fasik ini, yang melanggar ketentuan Allah, mereka mencari ikan di hari Sabtu. Yang satu kelompok lagi diam saja, tidak mau menasihati dan juga tidak ikut terlibat dalam pencarian ikan. Dan kelompok yang ketiga ini yang berusaha untuk menasihati agar mereka menghentikan perbuatan itu, karena nanti azab Allah akan turun kepada mereka. Dan itu digambarkan di sini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa idz qalat ummatum minhum lima ta'iduna qauman Allahu muhlikuhum aw mu'adzibuhum adzaban syadidan qalu ma'dziratan ila rabbikum la'allakum tattaqun." Dan ingatlah ketika ada satu kelompok dari orang kampung itu, mereka berkata, "Mengapa kamu menasihati kaum yang akan dibinasakan atau diazab Allah dengan azab yang sangat keras?" Mereka menjawab, "Agar kami mempunyai alasan lepas tanggung jawab kepada Tuhanmu dan agar mereka kembali bertakwa." Lah ini, kelompok yang pertama tentu kelompok yang mereka melanggar syariat Allah sehingga mencarikan dari Sabtu. Ini kelompok yang kedua ini. Kelompok ini memang tidak ikut terlibat dalam pelanggaran seperti orang-orang yang mencarikan dari Sabtu. Tapi orang ini marah kepada kelompok yang ketiga yang menasihati kelompok yang pertama. Jadi umpamanya saya nasihati bapak ini, tiba-tiba antum marah sama saya, "Ustaz, tidak usah dinasihati, biarkan saja dia," katanya kan. "Biarkan saja. Nanti kalau sadar sendiri," katanya. Nah, ini kelompok yang kedua namanya ya. Ini kelompok yang pertama, kelompok kedua, ini kelompok ketiga saya ini. Saya ini menasihati dia agar jangan sampai kemudian ditimpa azab. Tapi kelompok yang kedua mengatakan, "Ngapain dinasihati, biarkan saja." Makanya mereka mengatakan, "Dan ingatlah ketika suatu umat di antara mereka berkata, 'Mengapa kamu nasihati kaum yang akan dibinasakan atau diadab Allah dengan adab yang sangat keras?'" Ada di masyarakat yang seperti ini? Ada, banyak. Terkadang kita umpamanya nasihat di tetangga ini ngomel, "Nggak usah, biarkan saja," katanya. Lah, ini wataknya Yahudi Bani Israel ini. Harusnya bersyukur ada orang yang menasihati orang sementara kita tidak sanggup. Harusnya kita dorong, "Ya nasihati aja, nasihati." Harusnya kan begitu gitu kan. Malah dilarang pula kan itu. Nah, ini wataknya orang Yahudi yang suka ngelarang-larang. Memang dia tidak bermaksiat, tidak ikut terlibat dalam maksiat, tapi jangan kemudian melarang orang yang mengingkari kemungkaran. Makanya kemudian kelompok yang ketiga ini mengatakan, agar kami mempunyai alasan di hadapan Allah bahwa tugas kami sudah selesai. Artinya kami hanya menyampaikan, soal sadar atau tidak itu kan urusan Allah. Tetapi kemungkaran tidak bisa didiamkan. Kemungkaran itu harus dihapus. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah." Hendaklah takut kalian kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala telah mengirimkan fitnahnya, azabnya kepada kalian, yang kena bukan orang-orang zalim saja secara khusus, tapi orang-orang yang baik yang diam membiarkan kezaliman itu terkena imbasnya, kata Allah. Itulah pentingnya kita melakukan ingkar kemungkaran itu, supaya kalau seandainya azab Allah turun, kemudian kita ikut terlibat juga terkena azabnya, kita punya alasan di hadapan Allah. "Ya Rabb, saya sudah berusaha menasihati dia tapi dia tak mau." Tapi kalau seandainya kemudian Allah turunkan azab, kita belum menasihati, kemudian kita ikut dalam azab itu, apa yang Anda harus pertanggungjawabkan di hadapan Allah? Mungkin antum akan diam saja gitu kan, tidak punya alasan. Ini alasannya supaya kami punya alasan di hadapan Allah. Kalaupun nanti tertimpa azab dan kami ikut serta dalam azab itu, tapi kami punya alasan yang kuat. Kami sudah menasihati mereka. Jadi jangan kemudian kita diam. Jangan diam. Kalau ada orang tetangga kita yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, tegur. Tegur dia. Aja gitu kan.
dan mengingkari kemungkaran itu ada 3 macam. Dan itu tergambar dalam surah Al-Kahfi dalam 3 kisah. Pertama kisah Dzulqarnain, yang kedua kisah Sahibul Jannatain, dan kisah Ashabul Kahfi. Ini 3 kisah ini selaras dengan sabda Nabi SAW. Man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Barang siapa yang melihat kemungkaran, maka cegah dengan tangannya. Maksudnya cegah dengan kekuatan, kalau punya kekuasaan. Seperti Dzulqarnain. Dzulqarnain punya kekuasaan, punya tentara banyak. Ya. Dia kalau lewat di sebuah kampung, dipaksanya beriman. Kalau tidak beriman, dibunuh. Dipaksa untuk bertauhid kepada Allah. Kamu mau menyembah Allah, mau beribadah kepada Allah atau tidak? Kalau tidak, dibunuh. Ya. Kalau mereka mau menyembah Allah, mentauhidkan Allah, diperbaiki kampungnya, diajari orang-orangnya, dicerdaskan masyarakatnya. Itulah tugasnya Dzulqarnain. Kenapa mengingkari kemungkaran dengan cara seperti itu? Karena dia punya kekuatan, punya kekuasaan. Jadi kalau Anda di lingkungan Anda jadi RT, jadi RW, kemudian di situ ada maksiat, perzinahan atau apa namanya, Anda bisa usir mereka. Anda punya kekuasaan di situ. Ya. Maka antum mengingkari seperti itu seperti antum posisinya Raja Dzulqarnain. Kamu kalau maksiat di kampung sini, keluar kamu dari sini, kan begitu. Toko tobat. Ya. Kalau nggak tobat, keluar dari sini, jangan maksiat di sini, gitu kan? Itu kalau punya kekuatan. Tapi kalau seandainya maksiat ini kuat, Anda tidak bisa mengingkarinya, justru Anda lemah. Karena orang yang melakukan maksiat ini kuat, maka posisi Anda seperti Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi cuma 7 orang. Ya kan? Melawan satu kerajaan. Tidak mungkinlah. Ya kan? Orang yang melakukan kesyirikan itu satu kerajaan. Sementara orang-orang yang mentauhidkan Allah, anak-anak muda ini jumlahnya cuma 6. Ya. 7 dengan anjingnya. Akhirnya apa? Mereka hanya bisa berdakwah dengan hati. Hanya mendoakan supaya mereka sadar dari kesyirikannya, mereka kemudian keluar, kemudian sembunyi di gua. Gak bisa apa-apa. Terpaksa sembunyi di gua kan. Tetapi dengan sebab mereka setelah Allah tidurkan lama, kemudian dengan sebab mereka hidayah menyebar di negaranya, akhirnya menjadi negara yang tauhid. Kalau kuat maksiatnya, kita tidak bisa mengingkari dengan kekuasaan, tidak bisa dengan lisan juga, maka cukup dengan hati. Walaupun itu selemah-lemahnya iman. Kemudian kalau tidak bisa dengan kekuasaan, maka dengan lisan. Dan itu seperti kisah Ashab Jannatain yang kemarin sudah kita kisahkan. Bagaimana kawannya menasihati kawannya yang tidak mau bersyukur dengan nikmat Allah. Ya kan? Maka inilah cara mengingkari kemungkaran, dengan kekuatan seperti Dzulqarnain, dengan lisan seperti kisah pemilik 2 kebun, dan dengan hati seperti Ashabul Kahfi. Begitulah cara mengingkari kemungkaran. Kemudian Allah mengatakan di sini, "Falamma nasu ma dzukkiru bihi anjayna alladhina yanhauna 'anis su' wa akhadna alladhina zalamu bi'adzabin ba'isin bima kanu yafsukun." Maka setelah mereka melupakan apa yang diperingatkan kepada mereka, kami selamatkan orang-orang yang melarang orang-orang yang berbuat jahat, dan kami timpakan kepada orang-orang yang zalim siksaan yang keras disebabkan mereka selalu berbuat fasik. Ketika orang-orang yang mencari ikan di hari Sabtu ini, ikhwan, mereka merasa tenang karena tidak ada azab. Kemudian terjadi pengelompokan, ya. Yang satu kelompok keras ini memaksa mereka untuk menghentikan pekerjaan mereka di hari Sabtu. Yang satu kelompok malah sibuk melarang orang yang menghentikan orang yang berbuat jahat. Akhirnya orang-orang baik ini membuat sikap. Karena kalian tidak bisa dinasihati, kami pula dilarang-larang, maka kami akan buat pagar dengan kalian. Akhirnya dibuat pagar. Jadi mereka membuat pagar sendiri dengan
dengan pagar yang sangat tinggi sekali. Mereka mau berpisah, tidak mau. Sebab kalau seandainya azab Allah Subhanahu wa taala turun kepada mereka, mereka tidak akan kena. Akhirnya kemudian dibuat benteng sama mereka. Dibuat benteng memisahkan diri dengan orang-orang yang durhaka kepada Allah dengan melanggar perintah Allah mengambil ikan di hari Sabtu. Dibuat benteng besar-besar, dipisahkan. Jadi satu benteng orang-orang yang bermaksiat kepada Allah di sana, kemudian dibuat benteng orang-orang yang senantiasa al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar, dan satu kelompok lagi benteng lain orang-orang yang justru tidak ikut maksiat tetapi mereka justru menyalahkan orang yang mengingkari kemungkaran. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma atau an ma nuhu anhu qulna lahum kunu qiradatan khasirin." Maka setelah mereka bersikap sombong terhadap segala apa yang dilarang, maka kami katakan kepada mereka, jadilah kalian kera yang dihinakan. Jadi ketika kemudian orang-orang yang soleh ini sudah berpisah karena dipagar, pada suatu hari biasanya di balik benteng itu ramai membicarakan ikan, ramai tawar-menawar soal ikan, ramai soal bicara tentang pekerjaan nelayan gitu kan. Subhanallah, di hari itu sepi, tidak ada orang bicara satupun. Sehingga orang-orang soleh di balik benteng ini bingung, kok biasanya ramai kok sepi ini? Ada apa ini? Ya. Akhirnya kemudian mereka mengutus satu orang untuk menggedor pintunya, tapi tidak ada yang menjawab. Ya. Akhirnya penasaran juga, disuruh manjat. Akhirnya dia panjat ke kebun, ke atas benteng. Tiba-tiba tidak ada satupun manusia, semuanya jadi kera. Dalam ayat yang lain, kera dan babi, di mana yang muda-muda jadi kera, yang tua jadi babi. Ya, qiradatan wal khanazir. Jadi ada yang menjadi kera dan ada yang menjadi babi. Menurut ahli tafsir, yang muda-muda jadi kera, yang tua-tua jadi babi. Akhirnya ikhwatu fiddin kaget, kenapa? Karena nggak ada orang. Ketika dilihat semuanya isinya kera dan babi semuanya. Akhirnya kemudian orang-orang saleh ini baru paham ini adab yang dikirimkan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kemudian kera dan babi ini terus mendekati pagar-pagar itu. Maksudnya mereka tahu bahwa orang-orang yang dihadapannya adalah orang-orang saleh, tapi orang-orang saleh ini nggak tahu mana keluarganya yang jadi babi, mana keluarganya jadi kera gitu kan. Karena semua sama. Tapi karena takut kemudian mereka pun terkena adab Allah Subhanahu wa taala, maka mereka pun dibiarkan sehingga setelah 3 hari kemudian Allah Subhanahu wa taala binasakan semuanya. Allah binasakan. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah, "Wa laqad 'alimtumul ladzina i'tadaw minkum fi sabti wa kunu qiradatan khasiin." Dan sungguh kalian sudah tahu orang-orang yang melampau di hari Sabtu. Maksudnya ashabus sabti dari kalangan Yahudi. Ketika Allah katakan jadilah kalian kera. Dan dalam surah An-Nisa Allah mengatakan nal'anahum kama la'anna ashabas sabti. Kami laknat mereka sebagaimana kami telah melaknat orang-orang yang melanggar aturan di hari Sabtu. Inilah kisah ashabus Sabtu. Ada 3 poin yang bisa kita ambil pelajaran dari kisah ini. Yang pertama, poin yang diambil dari kisah yang menarik ini adalah bahwa carilah rizki yang halal. Rizki yang halal itu lebih banyak dibandingkan rizki yang haram. Artinya yang dihalalkan itu lebih banyak daripada yang diharamkan. Kalaulah ashabus sabti ini meninggalkan hari Sabtu, kan 1 hari saja. Sementara mereka diberikan kesempatan 6 hari untuk mencari rizki kan. Artinya yang dilarang 1 hari saja. Sabarlah di hari ini, jangan kalian cari. Toh masih banyak hari yang dibolehkan untuk mencari rezeki. Di sana ada hari Ahad, ada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Lebih banyak hari dihalalkan untuk mencari nafkah. Kenapa mesti hari Sabtu? Di sini menunjukkan bahwa yang halal itu banyak dibandingkan yang haram. Kita perhatikan minuman. Minuman yang dihalalkan itu lebih banyak dibandingkan yang diharamkan. Yang diharamkan paling khamar. Ya kan?
atau racun gitu kan, minum racun, tak mau juga orang minum racun. Ya. Tetapi kalau racunnya tidak tampak mau, ya, kayak rokok ya, nggak nampak racunnya, apa-apa masuk sikit-sikit gitu kan. Ya. Tapi di sini ikhwatu fillah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa yang halal lebih banyak makanan, binatang. Coba bayangkan, binatang yang diharamkan itu tidak banyak. Anjing, babi, ya, beberapa binatang saja. Yang dihalalkan itu banyak. Kenapa kemudian milih yang diharamkan dan meninggalkan yang dihalalkan? Begitu juga dalam dunia perniagaan, dalam dunia jual beli, yang dihalalkan itu banyak. Kenapa mesti cari yang diharamkan? Makanya satu kisah yang sering saya ceritakan. Di zaman Ali radhiyallahu an, datang seorang pengemis ingin meminta-minta ke rumah Ali radhiyallahu an. Diketuk pintunya, rupanya dia pengemis. Dan Ali sudah niat untuk memberi pengemis itu sebanyak 500 dirham. 500 dirham. Itu janji Ali. Tunggu di sini, saya akan ambil uang saya. Dan dia janji ingin memberi 500 dirham. Allah takdirkan Ali ini lupa ngeletakkan uangnya di mana. Nyari gak ketemu gitu kan. Sementara pengemis ini gak sabar. Akhirnya tidak sabar, rupanya dia melirik ke kudanya Ali, ada pelana yang bagus, dicurinya pelana itu. Kemudian dia pergi. Setelah pengemis ini pergi, barulah kemudian Ali radhiyallahu an menemukan uang itu. Ketika hendak dikasih, pengemisnya sudah tidak ada. Yang ada kemudian pembantunya melapor bahwa pelana kudanya hilang. Karena Ali sedang megang duit 500 dirham, maka diserahkan kepada pembantunya, nih uang 500 dirham, karena tadi saya hendak memberikan kepada pengemis, tapi pengemis sudah tidak ada, kau beli pelana itu ke pasar. Akhirnya dia bawa 500 dirham, pergi ke pasar dia. Rupanya di pasar ada orang yang jual pelana. Pas pula harganya 500 dirham. Dibawa pelana itu, serahkan kepada, dikata, lah ini kan pelana kita. Yang kamu bilang hilang, kok ini beli di mana? Siapa orangnya? Kemudian dijelaskan ciri-cirinya. Kemudian Ali berkata, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalaulah pengemis itu sadar dan sabar untuk menunggu aku mencari uang, tentu dia akan mendapatkan 500 dirham itu dengan cara halal. Tapi dia tidak sadar dan tidak sabar. Akhirnya dia mencuri pelana, memang harganya sama 500 dirham, tetapi dengan cara haram. Ya kan? Mendingan mana 500 dirham halal atau 500 dirham haram? Ya tentu yang halal, karena halal itu berkah. Ya. Artinya tidak mustahil kalau Allah kasih rizki hari ini 500 ribu, kalau kita bisa sabar, kita bisa dengan cara yang halal dapatkannya itu. Tapi banyak orang yang kemudian tergesa-gesa untuk mendapatkan rizki Allah yang 500 ribu itu, akhirnya dengan cara curang dia dapat. Ya rizki Allah juga kan begitu, Allah yang kasih, tapi jalurnya ada yang halal, ada yang haram. Akhirnya juga akibatnya berbeda. Yang halal dengan yang haram kan berbeda akibatnya. Yang satu berkah, yang satu tidak berkah. Kemudian pelajaran yang kedua, bahwa kisah ini mengajarkan kita untuk lebih taslim, menerima seluruh putusan Allah dan Rasulnya. Kalau Allah sudah memerintahkan sesuatu, kita katakan sami'na wa ata'na. Itulah sifat orang-orang yang beriman yang Allah katakan dalam Al-Quranul Karim, di mana sifat-sifat orang-orang yang beriman, mereka mengatakan sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Tapi lihat orang-orang Yahudi ini, mereka diberikan perintah oleh nabinya, dan ada yang mengatakan bahwa kisah ini di zaman Nabi Dawud alaihi salatu wassalam, sama dengan kisah seorang budak soleh namanya Luqmanul Hakim, juga di zaman Nabi Dawud. Jadi ada yang mengatakan kisah ini di zaman Nabi Dawud. Ya. Jadi mereka sudah diwanti-wanti oleh Nabi mereka agar jangan menyerobot ikan di hari Sabtu. Ini hari larangan, tidak boleh. Tapi mereka serobot, sami'na wa asaina. Mereka mendengar tapi bermaksiat. Maka kalau orang kemudian membaca Al-Quran, kemudian dia membaca perintah salat, perintah zakat, perintah puasa, perintah-perintah yang lainnya, tapi anda langgar, maka sama juga anda mengatakan sami'na wa asaina. Kemudian yang terakhir,
pelajaran dari kisah ini, jangan menghalalkan yang diharamkan. Jangan menghalalkan yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah menipu Allah. Ya. Karena ini ciri-ciri orang-orang munafik, yukhadi'unallaha walladzina amanu. Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Dengan cara apa? Dengan cara melakukan kecurangan dalam ibadah, dalam akidah dan dalam bermuamalah, terutama dalam bermuamalah dan akhlak. Ya. Banyak di kalangan kaum muslimin yang mereka masih kemudian menghalalkan yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Ini di antara faedah pada kisah Ashabus Sabti malam ini. Sebelum saya tutup, kalau ada yang bertanya silakan.